Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kita terkait persiapan pengambilan sampel. Berikutnya adalah yang ketiga, persiapan peralatan pengukuran di lapangan. Untuk mendapatkan data hasil pengujian yang valid, yang benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga dapat mencerminkan kondisi kualitas lingkungan yang objektif, menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari apa yang kita ambil, dari sampel yang kita ambil. Maka pengambilan sampel harus ditujukan pada parameter-parameter yang dapat mewakili kondisi lingkungan tersebut. Terkait parameter ini sangat tergantung dari tujuan dan pengambilan sampel yang akan kita lakukan. Parameter sampel yang akan kita ambil atau kita ukur dan kita uji itu ada yang bisa kita lakukan di lapangan, bisa juga yang dilakukan di laboratorium. Terkait dengan pengukuran di lapangan, maka ada beberapa parameter saja yang harus atau dapat kita ukur di lapangan, seperti parameter suhu, kelembaban, debit air, volume aliran udara, serta koordinat lokasi pengambilan sampel. Ini adalah beberapa parameter yang umumnya bisa kita lakukan di lapangan. Adapun parameter lain yang harus diukur di lapangan yang sifat dan karakteristiknya sangat mudah berubah, antara lain pH, DO atau disulfide oksigen atau oksigen terlarut. Kemudian daya hantar listrik atau DHL atau salinitas. Itu adalah beberapa parameter lain yang juga sering dan harus kita lakukan di lapangan. Sementara parameter lain itu biasanya harus kita ukur di laboratorium atau kita uji di laboratorium. Peralatan yang digunakan di lapangan harus menghasilkan akurasi yang diperlukan. Jadi alat yang kita gunakan di lapangan itu benar-benar baik kualitasnya. Oleh karena itu, sebelum digunakan, peralatan harus kita kalibrasi terlebih dahulu atau dilakukan uji kinerja untuk menetapkan kelaikan peralatan. Kalibrasi alat harus dilakukan secara teratur dan kontinu dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Jadi kalau di tempat kita atau di laboratorium kita atau institusi kita sudah ada tenaga yang kompeten untuk melakukan kalibrasi, maka itu sebaiknya bisa dilakukan oleh tenaga tersebut. Tapi jika tidak, maka kita harus lakukan kalibrasi ke pihak eksternal. Jika kalibrasi dilakukan oleh pihak eksternal, maka harus menggunakan jasa laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi, minimal terakreditasi ISO atau EX 17025. Itu menjadi hal yang penting alat dikalibrasi. Selain faktor kalibrasi terhadap peralatan pengukuran di lapangan, disarankan kepada petugas atau tenaga pengambil sampel, tenaga sampling, dia harus membawa suku cadang seperti baterai dan suku cadang lainnya yang sesuai dengan pengambilan sampel di lapangan, termasuk toolkit-nya. Terkait suku cadang atau toolkit ini menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan dan harus dibawa oleh petugas sampling di lapangan. Berikutnya adalah persiapan peralatan pendukung. Jadi kalau kita ke lapangan, jangan sampai lupa juga peralatan pendukung, khususnya adalah kotak pendingin, ice box atau cool box untuk mengangkut pada sampel. Jadi ini merupakan salah satu peralatan pendukung dalam proses pengambilan sampel. Apalagi misalkan lokasi pengambilan sampel kita itu relatif jauh dari laboratorium tempat kita melakukan pemeriksaan sampel. Oleh karena itu, peralatan pendukung seperti ini penting untuk kita siapkan, termasuk ice pack seperti ini.
es untuk mendinginkan sampel kita. Ini menjadi hal-hal yang penting juga untuk kita persiapkan sebelum kita turun ke lapangan untuk proses pengambilan sampel. Berikutnya yang kelima adalah persiapan wadah sampel. Petugas sampling harus menetapkan tipe dan volume wadah serta cara pencuciannya sesuai persyaratan teknis wadah sampel. Terkait ini harus dipahami nanti di SNI parameter apa yang akan kita ukur dari sampel yang akan kita ambil. Wadah sampel yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Jadi nanti ada persyaratan khusus yang harus kita pahami terkait sampel yang akan kita ambil yang sesuai dengan parameter apa yang akan kita ukur. Jika petugas sampling salah dalam memilih wadah sampel, maka akan terjadi kontaminasi terhadap sampel yang diambilnya. Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari sampel yang akan kita ambil. Dan itu bisa berakibat fatal. Jadi hasil sampel nanti tidak sesuai atau bahkan mencerminkan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Wadah yang terbuat dari gelas, itu perlu kita pahami, dia akan cenderung mengabsorpsi fosfat. Sedangkan wadah yang terbuat dari plastik dapat melepaskan senyawa organik ke dalam sampel. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan wadah sampel ini. Harus disesuaikan benar dengan parameter apa yang akan kita ukur atau kita uji. Di samping pemilihan wadah yang tepat, pencucian wadah juga harus dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang yang mungkin terjadi karena penggunaan wadah sebelumnya. Jadi, proses pencucian terhadap wadah sama dengan peralatan tadi. Persiapan peralatan pengambilan sampel. Tujuannya apa? Kalau kita cuci jangan sampai ada proses kontaminasi terhadap sampel yang kita ambil, apalagi wadah yang kita gunakan adalah wadah yang sama kita gunakan untuk pengambilan sampel sebelumnya. Oleh karena itu, tahapan proses pencucian wadah ini juga harus kita lakukan. Cara pencucian wadah berdasarkan parameter yang akan dianalisis menurut Surastam 1994. Nanti ini disesuaikan saja tahapannya. Misalkan sebagai contoh di sini, kalau sampel yang akan kita uji parameternya adalah anorganik non-logam. Jenis wadah yang digunakan plastik atau gelas, ya, kaca ya, gelas. Deterjen yang kita gunakan adalah jenis Liquinox atau deterjen bebas fosfat dan amonia atau yang sejenisnya. Prosedur pencuciannya, cuci wadah dan tutupnya dengan air keran hangat menggunakan deterjen. Bilas dengan air keran sampai habis, sisa busanya. Bilas dengan air bebas analit 3-5 kali, kemudian keringkan dan simpan dalam keadaan tertutup rapat sampai digunakan. Ini contoh anorganik non-logam. Berikutnya ini yang parameter nutrien, BED dan COD. Sama nanti ini silahkan dibaca terkait dengan jenis wadahnya apa yang harus digunakan, deterjennya apa, kemudian prosedur pencuciannya seperti apa. Berikutnya kalau logam total dan terlarut. Jika jenis wadah yang digunakan plastik atau gelas, maka deterjennya adalah Adcationix atau deterjen bebas logam atau yang sejenisnya. Prosedurnya hampir tidak jauh berbeda dengan yang lain, tapi ada penambahan tertentu yang harus kita perhatikan. Kemudian senyawa organik yang diekstrak, jenis wadahnya khusus, gelas leher sempit dengan teflon line caps, wadah plastik dengan tutup plastik atau karet tidak dapat digunakan. Kemudian deterjen yang digunakan untuk mencuci adalah sejenis Alconox atau deterjen mengandung kurang dari 5% fosfat atau yang sejenis. Jangan menggunakan deterjen cair atau bubuk yang disimpan dalam wadah plastik. Ini harus diperhatikan. Ya. Tahapan pencuciannya atau prosedur mencucinya harus seperti itu.
Berikutnya, senyawa organik mudah menguap atau VOC. Jenis wadahnya gelas vial dengan teflon line septum. Deterjen yang harus digunakan untuk mencuci adalah Alconox. Deterjen mengandung kurang dari 5% fosfat. Atau deterjen lain yang sejenis. Jangan menggunakan deterjen cair atau bubuk yang disimpan dalam wadah plastik. Ini harus diperhatikan benar dalam proses pencucian wadah sampel. Jadi harus disesuaikan jenis wadahnya, deterjennya, serta prosedur yang harus dilakukan dalam proses pencucian. Ini ada tabel terkait dengan parameter apa yang ada di analisis, kemudian wadah sampel yang digunakan, dan tahap pencuciannya. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan dan tolong dibaca secara lebih detail. Berikutnya adalah persiapan kertas saring. Tujuan utama penyaringan sampel khusus media cair adalah untuk memisahkan zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi. Zat padat terlarut adalah zat padat yang dapat melewati kertas saring berukuran pori tertentu. Sedangkan zat padat tersuspensi adalah zat padat yang tertahan pada kertas saring. Jadi ini harus dipahami. Apa beda zat padat terlarut dengan zat padat tersuspensi? Kertas saring ukuran pori dan bahan berbeda. Untuk pengujian kertas saring yang digunakan dengan ukuran pori 0,45 mikrometer sebagai standar untuk logam terlarut. Kertas saring yang digunakan itu harus sama dengan parameter apa yang akan diuji. Jika kertas saring yang digunakan mengkontaminasi sampel yang diuji atau positif kontaminan, dan jika kertas saring yang digunakan mengadsorpsi atau mengabsorpsi parameter yang ada dalam sampel yang diuji, itu disebut dengan negatif kontaminan. Jadi nanti apa perbedaan atau yang dimaksud dengan positif kontaminan dan negatif kontaminan ini harus dipahami. Ini contoh gambar dalam proses peralatan penyaringan sampel air. Kemudian persiapan umum kertas saring. Persyaratan umum kertas saring untuk mendapat hasil yang representatif menurut Wiley dalam tata galung ada seperti ini. Ukuran pori harus uniform dan reproducible. Penyaringan harus berlangsung cepat dan tidak mudah tersumbat. Tidak higroskopis. Hal ini penting untuk mendapatkan berat konstan setelah dipanaskan kemudian dikeringkan. Kemudian partikel yang disaring tertahan di permukaan kertas. Kelima, kandungan debu ash content harus rendah untuk mencegah kontaminasi sampel dan memungkinkan analisis parameter yang terkandung dalam zat padat tersuspensi melalui destruksi kertas saring. Kertas saring harus larut secara kimia dalam pelarut organik seperti kloroform atau tetrachlorometan. Kemudian tidak mengadsorpsi zat atau analit yang akan dianalisis selama penyaringan sampel air yang dilakukan. Harus kuat sehingga tidak rusak sewaktu dipakai. Zat atau senyawa yang terkandung dalam kertas saring tidak terelusi sehingga tidak mengkontaminasi sampel. Sel plankton yang tertahan di kertas tidak mengalami kerusakan. Selain persyaratan tersebut, persyaratan khusus pemakaian kertas saring sebagai berikut. Tidak mempunyai sifat sebagai resin penukar kation atau anion. Karena data yang dihasilkan akan mempunyai nilai akurasi dan presisi yang sangat rendah. Karena analit yang dianalisis akan terikat pada kertas saring. Tidak mengandung zat bersifat racun khususnya untuk menganalisis bakteri karena dapat mematikan bakteri yang akan dianalisis. Kemudian tidak larut dalam oksidator kuat khususnya untuk analisis organik tersuspensi atau partikulat organik karbon untuk analisis VOC dengan metode oksidimetri atau pengabuan. Kertas saring ikut larut. Larutan kertas saring dalam oksidator kuat K2CR2O7 atau H2SO4 atau pengabuan dalam suhu 450 derajat Celcius bisa menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat. Ini adalah oke, saya rasa mungkin itu kita lanjut ke sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.